Sekarang kita mau di sweeping. Iye, kadal kebon. Dia mengihanah, gampang merendahkan orang lain. Kau bukan cucu Nabi, kau bukan keluarga Nabi. Kita nggak tanggung-tanggung, saya keluarga Allah, betul kah? Loh, kita ahlu Quran, keluarga Allah, sabda Nabi. Siapapun yang mencintai Quran, ahli Quran, ahlullah fil ard, kita keluarga Allah. Mana lebih keren, ya kan? Nah, oke, santai dulu. Nah, apa bukti di Quran bahwa ada orang yang ngaku-ngaku bernasab baik? Bismillahirrahmanirrahim, karena ngaji tafsir ini, mari kita buka pada surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, pada ayat yang ke-11. Pada ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa innaka laka la ajran ghairu mamnun. Pahala tak putus-putus ya. Innaka la ala khuluqin azim. Ayat ini, surat ini mengekspresikan, menarasikan keagungan pekerti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasatubsiru wa yubsirun wa bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa a'lamu bil muhtadin. Ini dia, wala tuti'il mukazzibin. Jangan kau ikuti para pendusta. Kalau kazib bohong saja, kalau mukazzib atau kazib, kalau kazib dia pembohong. Kalau mukazzib, sudahlah dia berbohong nuduh orang lain bohong. Itu mukazzib. Waddu lautu dihinu fayudhinun. Waddu dari kata mawaddah, berkasih sayang, lunak. Waddu, mereka berharap, mau, terdorong. Lautu dihinu, ada hana, dal, ha, nun. Kalau buka di Maqayis fil Lughah di Kamus Quran, itu maknanya adalah minyak. Minyak itu kan lunak. Kalau kamu bersikap, mereka mau kamu bersikap lunak Muhammad, fayudhinun, kemudian mereka bersikap lunak pula. Nah, ini dia, wala tuti kulla hallafin mahin. Oke. Jangan kau ikuti halaf, orang yang suka bersumpah palsu. Ya kan? Mahin, ihanah. Oke, mari kita baca begini. Oh iya, kenapa sih kita membicarakan ini? Karena ini orang-orang ribut. Yang wajib adalah bersatu. Ya, bagaimana di surat Baqarah itu? Di surat Ali Imran bagaimana? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu di surat Ali Imran itu, 103 kalau tidak salah. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala, dan seterusnya ila akhiril ayat. Oke. Mari kita langsung buka ini surat Qalam ya, supaya kita langsung dapat poinnya pada ayat ke-10. Mari kita membuka An-Nukat wal Uyun lil Imam Al-Mawardi. Tafsirnya An-Nukat wal Uyun, wafat Imam Mawardi ini pada tahun 450. Halaf ini maknanya kazzab. Ini pendapat Ibnu Abbas. Makna halaf yang lain dhaiful qalb, orang yang gampang diprovokasi, orang yang tekadnya lemah, orang yang determinasi dirinya lemah. Kemudian al-miksar minasyar, dia banyak dosa, banyak keburukannya. Nah, itu halaf. Mahin, dia mengihanah, gampang merendahkan orang lain. Kau bukan cucu Nabi, kau bukan keluarga Nabi. Kita nggak tanggung-tanggung, saya keluarga Allah, betul kah? Loh, kita ahlu Quran, keluarga Allah, sabda Nabi. Siapapun yang mencintai Quran, ahli Quran, ahlullah fil ard, kita keluarga Allah. Mana lebih keren, ya kan? Nah, oke, santai dulu, sambil ngopi sana biar. Oke, baik. Hamaz, wailul likulli humazatil humazah, mendorong, menjatuhkan, mendiskreditkan. Masya, dia kemana-mana, yamsi ya. Masya bin Namim, yamshi bin Namimah, kemana-mana mengadu domba, iya kan? Ada semua kah? Jadi nomor 1 pendusta, banyak sumpah palsu, ihanah, gampang merendahkan, mendiskreditkan, kemudian memojokkan, hamas, kemudian gampang menista, merendahkan, masya'in bin Namim, kemana-mana dia tebar namimah, adu domba. Ada wakilah, ada satu riwayat dikatakan manammalaka nama'alaika, orang yang menyebarluaskan keburukan orang lain padamu, kelak mereka akan menyebarluaskan, memviralkan keburukanmu kepada sesamanya. Ini mirip-mirip infotainment ini kalau di TV ya.
Ya, alhamdulillah saya sudah tidak nonton TV sejak 7 tahun belakangan ini ya. Nah, tidak punya ya, oke. Baik, masya'in binamim, kemana-mana. Manna'in lil khairi. Apa sih tujuannya halaf, bersumpah palsu, ya kan? Untuk meningkatkan grade reputasi dirinya, bersumpah palsu. Kemudian mahin, dia mengihanah, merendahkan yang lain. Setelah itu mendiskreditkan, menjatuhkan. Kenapa harus menginjak kepala orang lain untuk meraih posisi yang tinggi, reputasi yang baik, level atau martabat yang tinggi, ya kan? Masya'in binamim, kemana-mana namimah. Pemerintah dicaci maki, ya kan? Dan seterusnya. Kemudian memprovokasi ustadz yang lain, guru yang lain, dan seterusnya. Jadi karena kemana-mana membawa namimah, eksesnya, apalagi dia punya massa, punya pengikut. Ini makanya saya berhenti ceramah. Ini saya menjalankan sabda Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri kualitas keberislaman seseorang, dia tinggalkan yang tidak ada gunanya. Saya memandang sejak 2000, ini ceramah saya terakhir adalah di kampungnya Ilham, di Balai Kota Singkawang. Itu ceramah saya terakhir. Tahun baru 2019. Wah. Padahal ya saya cerita biasalah persatuan. Tapi ada oknum Habib yang nyuruh saya berhenti. Pak, ceramah jangan itu, Pak. Pemerintah itu kafir, PKI katanya. Kita diundang pemerintah waktu itu. Begitu amplop terima juga ternyata. Oke, saya tidak terima. Kenapa? Saya ngasih nomor rekening. Oke, lebih cerdas. Baik. Nah, kenapa? Karena yang saya ceramai sudah tidak pinter-pinter. Jadi saya sudah berhenti jadi tukang ceramah. Tucerit ya, tukang cerita. Kenapa? Rata-rata penceramah tidak pinter, tidak alim mereka. Tidak expert ya. Kita mau alim itu puluhan tahun kok ngajinya kan. Baik, kita teruskan. Tidak ada kebencian. Manna'il khair, dia menghalang-halangi kebaikan, mu'tadin asim, melampaui batas. Asim lagi pendosa. Ya kan? Halaf 1, mahin 2, hammas 3, masya'in binamim 4, manna'il khairi 5, mu'tadin 6, kemudian asim 7, mutullin ba'da zalika zanim. Nah, ayat 13 ini yang paling penting adalah bertabiat kasar, kemudian zanim. Kalau kita membuka tafsir Al-Baghawi, oke, ini ayat 13, ini saya bacakan saja. Tafsir Al-Baghawi ini termasuk tafsir ummahat, tafsir induk ya, selain At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibni Katsir. Nah, di tafsir Al-Baghawi, ba'da dzalika zanim wa huwa da'i al-mulsaq. Nasabnya ditempel-tempelkan supaya jadi baik, dicocok-cocokkan jadi baik. Ad-da'i, di orang yang mendaku. Jadi zanim ngaku bernasab baik. Ayat ini konteksnya dalam Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Sayyidina Khalid bin Walid. Dia ngaku, saya keturunan A, orang mulia, saya dari Quraisy misalnya. Ini semua tuduhan halafin mahin, hammazin masya'in binamim, manna'il khalim mutadin asim, utullin, ini semua ada pada Walid bin Mughirah kecuali satu. Ini tuduhan Quran, tuduhan Muhammad benar semua ke saya. Itu watak saya semua, kata Walid bin Mughirah. Wakilani Abu Jahal. Walid bin Mughirah salah satu musuh Islam ya. Hanya satu Muhammad salah, Quran salah, zanim. Saya tidak ngaku bernasab baik, saya orang baik. Terus dia mikir begini, Muhammad ini kan tidak pernah bohong dari kecil ya kan. Quran apalagi? Kok Quran katakan atau Muhammad tuduh saya ini ngaku-ngaku bernasab baik? Ditanya ke ibunya, Bu, saya anak siapa? Gitu. Dipaksa todongkan pisau, pedang juga ya. Oke, kalau kalian yang lebih kecil saja lah ya, todongkan silet, lebih kecil ya kan, namanya anak-anak kalian. Orang apa preman serem tato naga ya kan, Farid tato kelinci ya, cacing, nah tato cacing ya kan. Oke, kalau Ishak tatunya telur, siapa tahu besok netes katanya. Oke, baik. Ternyata betul, bapakmu ini maaf impoten. Jadi kamu bukan anak bapakmu dari suku yang terhormat. Bapakmu gembala kambing. Nah itu dia. Jadi sedari zaman Nabi sudah ada orang ngaku-ngaku mulsok. Ini maknanya kalau di kamus Quran, makna di kamus Quran ini adalah ngaku-ngaku bernasab baik. Ya silahkan periksa ya. Ini saya buka Maqais fil Lughah ya, Fihris dan fi Juzuri Kalimatil Quran dan Mufradat Al-Fazil Quran. Oke. Ad-da'i, dia yang mendaku, kata Imam Al-Baghawi, wafat 516, ini tafsir induk ya.
Ai ma'zalika ma wasafnahu zanim ad-da'i al-mulsaq. Bil qaumi dia al-mulsaq ad-da'i bil qaum laysa minhum. Dia ngaku keturunan Nabi padahal bukan. Dia ngaku pejuang padahal bukan. Dia ngaku orang baik padahal tidak. Nah, itu dia. Sedari zaman Nabi sudah ada orang ngaku-ngaku. Nah terus begini, bagaimana pertikaian ini? Saya tidak expert di bidang pernasapan ya. Memang saya membaca pertikaian itu, mengikuti, saya baca tesisnya, tapi saya tidak punya kapasitas untuk menilai mana yang mana. Maka kebenaran ini bisa diuji dengan membuktikannya ya. Oke.